keluarga tersebut langsung masuk ke dalam dermaga dan batas dari rekan-rekan wartawan hanya sampai pintu sebelah sini. Kalau melihat secara fisik ya Bang Anton, kayaknya mancanegara ya? Ya, mereka dari luar ya. Mau temu mungkin yang mau dieksekusi. Memang sebelum dieksekusi narapidana ini punya hak untuk ketemu keluarga dan permintaannya apa. Nah ini saya kira cukup baik ya, dilayan terus dari pagi saya melihat bolak-balik ini kan sudah bagus menghargai. Iya. Oh, Bang Anton, ada waktu minimal mungkin yang harus mereka lakukan ketika bertemu dengan keluarga, ada batas misalkan 3 hari ataupun 2 hari seperti itu sebelum mereka akan dieksekusi atau setidaknya permintaan-permintaan khusus terpidana tersebut? Yang saya tahu sampai ini hari tidak dibatasi. Mungkin dalam waktu seminggu udah informasi mau dieksekusi itu diloskan. Keluarga kan dari mana-mana mancanegara bertemulah memenuhi permintaan mereka. Saya kira pelayanannya udah cukup baik dilayani, nggak ada penolakan. Baik. Iya kan? Bang Anton, saya minta waktu sejenak untuk mewawancarai ini bisa dikonfirmasi keluarga dari terpidana mati Andrew Chan ya? Iya. Sebentar saya akan mewawancarai selengkapnya. Halo, Mas. Halo, saya Winnie. Dengan siapa? Nicholas. Alexander Nicholas. Dipakai mic-nya Bang Anton bisa menemani di sini. Terima kasih. Nicholas, keluarga dari Andrew Chan? Saya saudara angkatnya. Saudara angkatnya. Anda tinggal di mana? Saya dari Jakarta. Jakarta. Ini datang pertama kalinya ke sini? Iya. Akan bertemu dengan Andrew Chan? Iya. Sudah bertemu sebelumnya sebelum dipindahkan ke sini? Kita enggak ketemu langsung. Baru ketemu ini? Iya, tapi saya ngikut Papa Daniel Alexander, papa saya. Karena Andrew Chan itu anak angkatnya Papa Daniel Alexander. Pastor. Baik. Bisa sedikit bercerita mengenai sosok Andrew Chan ini, Nicholas? Ya, ini Papa Daniel banyak cerita sama kita tentang Andrew Chan. Menurut dia itu Andrew Chan itu martir, dia itu pahlawan. Kenapa disebut sebagai pahlawan? Begini, karena Andrew Chan sekarang udah bertobat. Ya, betul. Dan dia bukan penjahat, dia sekarang udah bertobat dan dia banyak baptis orang juga di penjara. Dia menjadi seorang pendeta seperti itu ya? Ya, seperti itu. Dia kalau khotbah tuh luar biasa. Andrew Chan kalau khotbah tuh luar biasa, dia udah bukan dia yang dulu. Maksudnya dia udah betul-betul bertobat dan dia waktu itu napi ngamuk itu semua. Itu dia yang nenangin semua, Yang pada saat di Bali. Iya. Bahkan banyak orang yang kalau bilang non Kristen sempat nulis surat sama Jokowi, sempat mau gantikan dia mati, ganti dia yang harus mati. Andrew Chan nggak pantas mati, yang pantas mati adalah kami. Seperti itu. Kami adalah penjahat, Andrew Chan bukan penjahat katanya. Anda kesini memang sudah berhubungan langsung dengan Andrew Chan atau tiba-tiba kesini dan memberikan mungkin surprise ketika pada Andrew Chan seperti itu? Iya, seperti itu. Kita kan anak-anaknya Papa Daniel juga, Andrew Chan juga anaknya Papa Daniel. Kita semua saudara. Kalau berbicara mengenai keterlibatan Andrew Chan sendiri dalam bisnis heroin seperti itu, Anda bisa bercerita? Saya nggak bisa ngomong kalau soal itu. Ya. Baik. Nanti apa yang akan dilakukan di dalam, Mas Nicholas? Mungkin kami nyampain pesan terakhir buat dia, nguatin dia. Itu aja. Baik. Sekali lagi, Mas, ini memang waktu belum kita tahu ya? Ataukah sudah pihak keluarga tahu kapan waktu untuk eksekusi Andrew Chan? Belum tahu ya? Ini membuat Anda juga bagaimana ya kalau tidak mengetahui kejelasan sehingga tidak jelas seperti ini ya? Bertanya-tanya pastinya. Iya. Oke. Semoga saudara Anda kuat menghadapi cobaan ini. Amin. Terima kasih Mas Nicholas. Terima kasih. Ya. Silakan melanjutkan aktivitas Anda. Thank you. Baik, Bang Anton sudah mendengar ya disampaikan oleh salah satu keluarga dari Andrew Chan ketika memang terpidana mati ini sudah bertobat, sudah melakukan aktivitas yang baik seperti itu. Pantaskah dihukum mati begitu Bang Anton? Ya. Itu kita nggak bisa komentari, itu kan bicara hukum, negara kita negara hukum. Yang saya ingin tanggapi, saya sependapat, apakah semua orang penjara penjahat? Tidak. Kalau orang katakan penjara itu penjahat, saya tanya, lebih banyak mana penjahat dalam penjara atau luar penjara? Ya. Mereka bertobat, ya saya bersyukur, alhamdulillah ya.
memang sini tempat pembinaan, kalau nggak mau tobat mau apa lagi? Iya. Soal diterima tobat atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Baik, tapi setidaknya Bang Anton di sini mendukung ya untuk eksekusi terpidana narkoba ini. Secara pribadi saya dukung. Sebagai ustadz saya enggak. Ada dua tanggapan nih berarti ini. Betul, karena ini hak prerogatif Allah. Jadi saya sebagai tokoh agama, saya katakan saya tidak, saya tugas saya nyawa, ya? masalah nyawa. Saya hanya memberikan nasihat, pandangan, mau sadar dan bertobat. Itu baik, aja. Bang Anton terima kasih sama-sama. sudah memberikan informasi kepada saya, kepada pemirsa di seluruh Indonesia, dan juga kabarnya mau masuk dalam nih sebentar lagi. Insya Allah. Kalau ikut, boleh saya ikut ya? Tapi kayaknya nggak boleh. Kalau saya kan bekas warga binaan. Baik, baik. Terima kasih Bang Anton. Dan itu tadi pemirsa perbincangan saya cukup panjang bersama dengan mantan penghuni dari LP Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya rekan saya Arif Fadil akan memberikan informasi penting tentunya dan melanjutkan program Apa Kabar Indonesia dengan topik efek jera narkoba hanya di Apa Kabar Indonesia. Meski banyak yang mengetahui penggunaan narkotika dan obat terlarang menimbulkan banyak kerugian, namun peredaran barang haram yang mematikan ini tak kunjung berhenti, malah semakin marak. Yang memprihatinkan, peredaran narkoba kini justru dekat dengan kalangan muda dan remaja. Sebagai upaya menyelamatkan nasib generasi bangsa, pemerintah Indonesia kini tak segan-segan melaksanakan eksekusi mati terhadap pengedar ataupun bandar narkotika yang mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia. Namun sikap tegas pemerintah juga mendapat respon keras dari berbagai pihak yang menentang hukuman mati. Hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia. Dengan ketegasan hukum saat ini, diharapkan Indonesia dapat memberantas mafia narkoba dan menyelamatkan bangsa dari bahaya peredaran narkoba. Tim TV One mengabarkan. Ya, Arif Fadil kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia. Saya masih berada di Monas, Jakarta Pusat. Suddenly atau mungkin seketika begitu ya, ini cuaca berubah begitu. Hujan sempat turun di kawasan kami berada, di kawasan Silang Monas. Tapi saat ini bisa dikatakan mungkin mendung begitu. Ya. Dan saya sudah ditemani oleh narasumber saya pagi ini. Ada Mbak Poppy Amelia dan juga ada Bang Roy Martin. Saya menyebutnya Om karena saya seumuran mungkin dengan Gading begitu ya. Jadi saya menyebutnya Om saja begitu mungkin. Mbak Poppy, Om apa kabar pagi ini? Baik, luar biasa. Oke, tadi kita sama-sama juga sudah menyimak laporan langsung dan juga diskusi yang dipandu oleh rekan kita, Winnie Carita dari Nusa Kambangan bersama dengan Anton Medan dan juga beberapa anggota keluarga terpidana mati. Ada 9, seharusnya 10, tapi saat ini masih menunggu Mary Jane ya, yang masih harus menunggu putusan kasasi yang saat ini sedang diajukan oleh yang bersangkutan. Kalau bicara eksekusi mati, saya ingin mungkin pertama ke Om Roy dulu ya, kita Mbak Poppy ya. Banyak, tadi saya sempat bercerita dengan Om Roy. Om Roy pernah di Surabaya, Medaeng ya, Om Roy. Ada kisah begitu yang Om Roy lihat dengan mata kepala Om Roy atas nama Sumarsi dan Sugeng yang sudah tereksekusi mati ya. Tereksekusi. Itu kalau cerita singkat tuh gimana tuh Om Roy? Menjelang hari-hari dan kehidupan yang bersangkutan di dalam itu seperti apa? Jadi ketika kita mendengar ada seseorang atau beberapa orang dihukum mati, kita ada jarak. Kita tidak terlibat emosi karena kita pertama mungkin tidak kenal, kedua hanya sebuah berita. Tetapi ketika kejadian itu kita ada di dalamnya, itu sangat emosional, sangat mencekam, sangat terteror. Psikis kita. Sangat dekat sel Om Roy dengan... Iya, sangat dekat karena di depan itu dan ketika dibawa itu keluar itu di depan sel kita walaupun itu ditutup tapi masih kita bisa lihat. Tiap menitnya itu mencekam, tiap jamnya mencekam, apalagi 3 hari menjelang dieksekusi.
narapidana tadi biasanya sudah tidak mau makan lagi. Mbak Popi kalau ada yang mau ditanyakan juga mungkin pengen menggali-gali cerita dari Om Roy, silakan Mbak Popi. Nah pada saat itu orang yang tidak mendapatkan eksekusi kayak Om Roy kan misalnya tidak sama sekali kan, tapi posisi itu perasaannya saat itu apa? Waduh, kita melihat manusia dan kemanusiaannya gitu kan. Kita lihat mereka dirantai. Orang kalau di layar aja dirantai kayak sapi gitu, apalagi ini emang. Ini mohon maaf ya bila mana. Minta maaf itu kejadian yang kemudian kalau malam hari itu dieksekusi pada tanggalnya itu pagi polisi udah datang, kejaksaan udah datang dari Menkon apa itu, Hubkam datang, Kanwil ya? Iya Kanwil datang, kemudian karena dia jemaat gereja, orang-orang gereja datang, kemudian satunya itu dari Muslim. Dari kiai-kiai udah pada datang gitu, dan itu menambah sangat mencekam. Saya cuma merasakan bagaimana manusianya dia, kemanusiaan dia akan diakhiri pada hari itu. Saya membayangkan gini Mbak Popi dan juga yang bersangkutan itu kan sudah dikasih tahu ya, tanggal sekian, pada pukul sekian, Anda akan dieksekusi begitu. Itu hari-hari dia kan ini kayak JJ Krisdayanti gitu, menghitung hari begitu. Menghitung hari. Enggak, artinya gini, fisiknya seperti apa Om Roy? Dan wajah, mata, mimik, perilaku gitu. Saya tidak melihat langsung. Ketika saya mau dikenalin oleh petugas, Mas Roy mau nggak kenalan? Enggak. Kenapa Om Roy membatasi diri? Membatasi diri, takut kalau saya kenal pasti lebih emosional lagi. Kalau nggak kenal kan enggak gitu. Tapi saya dengar dari cerita-cerita mereka, biasanya mereka sudah ngelamun, biasanya sudah hilang. Ucapan-ucapan yang keluar apa tuh Om? Biasanya sudah tidak mau bicara, udah depresi sudah ya lebih tepatnya ya. Kalau menurut saya depresi, kemudian permintaan terakhir makan apa, biasanya mereka sudah tidak mau makan lagi. Selera hilang lah itu ya. Jelas lah, itu kan menghadapi satu kondisi yang tidak dia tidak mau bahwa dia akan mengakhiri hidup di situ kan. Artinya belum menerima. Kalau yang belum menerima ya, artinya yang belum ikhlas. Saya belum mau. Bayangin aja dia tiba-tiba diambil kehidupannya kan. Betul, direnggut begitu ya. Posisi kalau dia nggak menerima, itu yang membuat dia gelisah, diam. Tapi tergantung daripada kepribadian manusia itu sendiri ya. Kalau misalnya dia kepribadiannya dia lebih terbuka, dia akan bereaksi macam-macam ya, dia akan berteriak, nggak bicara dan lain-lain. Tapi kalau yang tertutup dia akan diam gitu loh. Dan ada yang psikosomatis di mana tiba-tiba terakhirnya terkencing-kencing, kemudian udah nggak sadar gitu, nggak kontrol diri lagi, menghadapi kematian. Oke, kalau saya membayangkan gini, nanti kita gali lagi dari Om Roy ke Mbak Popi. Mbak Popi, biasanya kalau orang sudah akan dibatasi hidupnya begitu, itu yang terjadi apa Mbak Popi? Kalau mungkin kalau saya gitu, tapi nauzubillah min zalik ya. Kalau saya mungkin kalau saya sudah akan dibatasi, saya akan lebih banyak waktu saya habiskan untuk mendekatkan diri, karena momen-momen inilah yang mungkin bisa saya lakukan, mendekatkan diri sama Sang Halik gitu ya, sama Yang Maha Kuasa. Tapi yang dari case-case yang Mbak Popi temui banyak di lapangan begitu. Ya, sebenarnya tergantung dari kepribadian manusia ini sendiri. Kembali lagi kalau misalnya dia menyadari bahwa oke, yang aku lakukan salah gitu kan. Kemudian saya akan memperbaiki dalam kehidupan kedua saya. Kehidupan kedua artinya? Ya, artinya dia setelah meninggal kan dia akan menghadapi apa yang dan masih bisa mempersiapkan dengan tobat nasuha lah, dengan dia melakukan banyak hal lah, katakanlah kalau secara Islam dan secara Kristen pun dia akan mungkin bicara dengan pastor dan lain-lain. Nah, artinya mempersiapkan diri karena kan Tuhan pasti akan menerima apapun ya dalam kondisinya. Itu akan jauh lebih baik. Pada saat ke eksekusi pun dia akan lebih lancar. Dan sekelilingnya pun akan lebih mensupport. Kasusnya banyak ya, kayak kemarin tuh kan namanya almarhumah yang Rani ya, kalau nggak salah itu sampai darah pun nggak keluar. Jadi saking bagusnya dan tersenyum. Nah itu posisi yang baik, tapi ada juga yang tidak menerima keadaan dengan cara mengatakan salah satu eksekusi kemarin yang dieksekusi dia mengatakan bahwa I never say goodbye karena saya akan bertemu kamu kembali. Ada, ada yang tidak menerima. Ini Mbak Popi mendapat cerita langsung di Nusa Kambangan. Saya membaca kalau gitu. Cuman kalau mendapatkan cerita langsung itu pada saat saya sharing dengan salah satu sipir di Nusa Kambangan yang mempersiapkan kematian daripada itu pada saat beberapa waktu yang lalu saya ada tugas di sana dan dia bercerita bahwa
untuk menghadapi secara psikologis orang yang mau dihukum mati itu tidak mudah. Nah, ada yang tidak mau didekati, ada yang mau didekati. Nah, salah satu caranya lakukan pendekatan adalah dengan cara dia sampai menggunakan parfum di tangannya, karena mereka biasanya ngumpul di masjid, jadi ntar akan cium tangan. 1 kali, 2 kali, lama-lama terbiasa dengan bau, akhirnya dia mau komunikasi. Setelah mau berkomunikasi, pada saat dieksekusi, yang membuat dia nyaman adalah dia mengenal sosok orang yang mendampingi ini. Nah, kemudian pada saat waktu tertentu ditutup kepalanya kan pakai kain hitam. Nah, dia gelisah gitu. Dia nggak nyaman. Akhirnya dia mencium bau parfum itu. Bapak di sana ya? Iya. Pada saat itu langsung tenang dan dia siap menerima untuk eksekusi. Jadi gimana rasanya teman-teman yang bekerja di sekeliling itu mempersiapkan orang yang akan menghadapi, dan itu merupakan tugasnya kan. Menarik juga untuk kita gali mungkin perilaku eksekutornya juga begitu ya. Nah, tapi coba nanti kita gali lebih dalam lagi, dan juga termasuk Om Roy masih banyak lagi cerita di Medaeng begitu ya, pengalaman Om Roy tentunya, termasuk juga sikap Om Roy sendiri. Setujukah dengan hukuman mati begitu? Kami kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama kami. Ya, masih di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Om Roy Martin. Om Roy, kalau Om menemukan nggak kisah ataupun juga pengamatan langsung gitu ya ketika di Medaeng terhadap 2 tereksekusi mati ini begitu ya, almarhum Sumiarsi ya kalau nggak salah, dan satu lagi Sri. Sugeng. Oke. Ada semacam point of return gitu ya, atau mungkin titik balik Om Roy. Tadi saya bertanya kepada Mbak Popi, sering di masjid atau mungkin benar-benar tidak lagi terlihat, mohon maaf sekali lagi, terlihat ke sisi duniawi, ke biadapannya lagi atau ke kejahatannya lagi, itu benar-benar sudah murni berubah. Ada Om melihat itu? Iya. Jangan Sumiarsi itu setelah menjalani hukuman lebih dari 20 tahun. Ada satu masa berarti mereka dihukum 2 kali. Pertama 20 tahun, kemudian dihukum mati. Nggak usah segitu. Saya cuma 21 bulan, kadang-kadang saya pikir, ngapain saya ada di sini? Om bertanya itu ya? Iya. Kalau di penjara itu masjid selalu penuh. Gereja selalu penuh. Jadi begitu banyak orang juga bertobat di dalam itu. Penuh itu benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai umat gitu atau? Iya, yang saya melihat jagoan-jagoan aja kadang-kadang menangis ketika keluarganya misalnya sakit. Jadi sisi kemanusiaan ada. Yang jahat mungkin ada. Tapi yang saya lihat, apa yang dirasakan sama Om di sini nih, 7 hari berada di kursi tidak ngapa-ngapain. Dikasih tempat yang indah sekalipun juga tidak akan pernah nyaman. Karena kodrat manusia adalah bebas. Jadi ketika bebas itu direnggut dari kita, itu udah sebuah siksaan neraka dunia, yaitu penjara itu. Ya, terenggut itu tadi lah. Artinya memang sebenarnya tidak dihukum mati pun, gitu kan? Tidak dihukum mati pun dia sudah terenggut gitu loh. Dia sudah tidak nyaman berada di penjara itu sendiri. 21 bulan. Contoh dari cerita yang pernah terjadi. Jadi saya termasuk mazhab yang tidak setuju hukuman mati. Tapi begini, kalau misalnya tidak setuju hukuman mati, ini menarik Om mengatakan ini. Tegas, lugas begitu. Tapi narkotika ini merajalela, membahayakan bahkan anak sekolah gitu loh. Om? Kalau itu iya. Narkoba, teroris, ada 6 jenis kejahatan yang extraordinary. Memang dianggap sebuah kejahatan yang luar biasa. Itu ada satu hal. Tapi hukuman mati, menurut saya, anugerah yang terbesar dari Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Sebaiknya yang mengambil. Jadi manusia, apakah orang, perorangan, kelompok, ataupun bahkan negara, tidak berhak mengambil nyawa seseorang, kalau menurut saya. Tapi lagi-lagi, negara kita ini semakan-akan dianggap oleh para praktisi atau mungkin punggawa anti narkotika begitu, lemah sekali pertahanan narkotika. Bisa masuk dari manapun, dari negara manapun. Berarti ada permainan di aparat. Kan begitu. Jadi kan narkoba kan tidak tumbuh di halaman kita. Kalau dia diimpor dari luar atau di dalam, berarti ada kelengahan dari aparat yang menanganinya.
lengah itu kan ada dua, lengah benar-benar atau lengah sengaja lengah. Kan. Begitu banyak, sangat kompleks masalahnya dan jangan lupa ada triliunan uang yang beredar di situ. Wow. Saya nggak bilang semua aparat tidak. Mereka nangkep itu juga luar biasa, pemberantasannya sudah luar biasa. Karena harganya juga mahal itu sendiri. Jadi artinya maksudnya Om Roy di sini mungkin sistemnya diperbaiki sehingga tidak perlu ada orang yang satu yang orang harus pun yang harus nyawanya. Ya, itulah. Itu yang tadi saya maksud, Mbak Bobi. Ini bagaimana sistemnya dijaga, kemudian juga dari keluarga masing-masing ya, artinya supaya anak-anaknya juga tidak menggunakan. Itu poinnya. Dan memang sih kalau kita pahami bahwa eksekusi mati itu akan membuat efek jera yang sangat luar biasa. Seharusnya. Ya, kenapa? Karena orang akan kapok, nggak berani masuk ke Indonesia lagi dalam situasi apapun. Tapi ini udah beberapa kali eksekusi mati terhadap narkotika, terhadap narkoba, cuman BNN masih terus nangkep gitu loh. Kalau kita melihat trennya dari katakan dari tahun 2010, Indonesia sudah menghormati beberapa, tiap tahun tapi ada. trennya masih naik. Naik, nggak ada kolerasi. Terakhir BNN kan masih nangkep juga itu kalau nggak salah. Tidak ada, ini menurut tadi bukan analisa. menurut saya, bahwa tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi antara hukuman mati dan perbuatan, nggak ada. Kalau gitu nanti Indonesia dicapai sebagai negara pengeksekusi mati orang dong. Bisa menjadi sebuah image artinya seperti itu, sekarang hari ini kita ada 250 rakyat Indonesia yang terancam hukuman mati. Apakah itu nggak? Karena ada? bisa sewaktu-waktu saja begitu kan ya? Dan itu akan dibalas oleh negara-negara lain. Wow. Tapi di memang Malaysia ada satu orang warga negara kita yang akan terancam hukuman mati. Kalau nggak salah lebih deh, ada di Malaysia itu ada 200 sekian. 246 kalau nggak salah saya itu lagi persiapan untuk eksekusi mati gitu loh. Memang dan itu memang kita bisa posisinya kita kan harus menghargai daripada hukuman yang berada di suatu negara ya. Kalau negara tersebut Malaysia eksekusi mati, kenapa melakukan itu poinnya gitu kan? Kalau Indonesia melakukan artinya presiden di sini tidak no toleransi narkoba, maka ya jangan bawa masuk kemari, itu poinnya kan. Nah, dikencangkan aparat hukum. Nah, dikencangkan aparat hukum. Sehingga jangan jadi kita bisa ngomong gini, udah deh nggak usah ke Indonesia deh bawa narkoba deh, udah deh bakalan udah mendingan besok-besok tuh nggak usah bawa ke Indonesia. Karena mati ancamannya. Karena mati ancamannya udah ini terakhir jangan sampai ada kejadian lagi gitu kan poinnya. Itu pesan. Dan sistemnya diperbaiki dan kesian kan sampai nyawa. Kita bayangin kita diskusi di sini ada orang yang deg-degan, gemeteran, dia bisa menghadapi kematian gitu loh. Dan udahlah nggak usah ada lagi gitu. Poinnya kan seperti itu yang diharapkan kan. Oke, kalau tadi saya juga menyinggung Om Roy dan juga Mbak Popi. Bicara soal si sang eksekutor. Ya, Mbak Popi, ada cerita nggak sih? Karena nih kalau Mbak Popi kan psikolog lebih banyak bertemu dengan di lapangan dengan orang-orang tersebut begitu. Saya membayangkan dia dibayar oleh negara kan untuk menjaga keamanan, ketertiban begitu. Bukannya untuk menghabisi sesama umat, sesama ya kalau misalnya warga negara asing mungkin itu wajar begitu ya. Tapi kalau sesama warga negara Indonesia, sesama saudara begitu. Kalau saya menghadapi langsung untuk bertemu dengan para eksekutor tuh tidak, tapi untuk orang yang menghandle, artinya katakanlah orang yang mendampingi sebelum dia menghadapi kematian. Tapi kalau yang menembak saya belum pernah bertemu gitu kan. Nah, dia itu sampai si orang yang menghandle ini nih dari penjara ini, dari sipir ini, dia itu sangat dekat dengan Tuhan gitu, karena dia bilangin saya ditugaskan oleh negara mendampingi orang sebelum menghadapi kematian, untuk mau menerima kematian, memahami kematian hanya transisi, hanya proses transisi sementara untuk kehidupan kedua. Jadi menjelaskan terimalah kematianmu gitu loh, artinya rata-rata daripada terpidana mati ini mereka menerima. Dan ada nggak sih yang berontak? Berontak gitu? Awal-awal ada, karena pada saat ya depresi jelas ya, stres, depresi, bisa gangguan jiwa kan, itu poinnya. Tapi dan dia tugasnya adalah melakukan pendekatan ini. Tugasnya melakukan pendekatan untuk menyatakan saya cuma tugasnya adalah terimalah kematianmu. Toh kehidupan kedua itu tidak ada limit gitu loh. Nah, waktu kamu untuk ini yang beban psikologisnya si orang itu tidak bisa tidur, dia nggak tenang, dia gelisah, yang mendampinginya bagaimana yang menghadapinya. Ada cerita mungkin Om Roy soal yang si eksekutor ini, mungkin pernah juga Om Roy bertemu begitu mungkin. Nanti tapi Om Roy tahan dulu Om Roy. Kita jeda dulu sejenak. Nanti Om Roy Martin akan berkisah lagi untuk kita di Apa Kabar Indonesia.
Kawanan kera liar kembali menyerbu permukiman warga di Desa Tanggul Kulon, Jember, Jawa Timur. Akibatnya, seorang nenek digigit kera dan mengalami luka di pergelangan tangannya. Ia tiba-tiba saja diserang sekawanan kera ketika mencuci muka di belakang rumahnya. Nenek ini sempat meminta bantuan suaminya, namun sayang, sang suami tidak mampu membantunya meski sempat beradu dengan kera tersebut. Cuci muka, Ya. tahu-taunya ibunya itu menjerit, tahunya dia gigit ketan itu. Kera itu Pak ya? Kera. Ya. Waktu itu Bapak langsung gimana Pak? Langsung lari saya, Terus? langsung lari, ibu itu minta tolong dengan saya, langsung meloncat, kena pegang dengan saya sikilnya. Ekornya? Ya satu, biar bergerak, saya ditendang itu. Jadi sempat berkelahi Pak ya? Iya. Sudah 2 pekan ini, warga Desa Tanggul Kulon dan Desa Sumber Mulyo diserang kawanan kera liar. 18 orang warga menjadi korban. Meski berbagai upaya perburuan dilakukan, tapi tak satu pun kera berhasil ditangkap. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Hoiri, TV One mengabarkan. Kalau tadi di Jember, dari paket berita ataupun informasi tadi Anda melihat serangan kera di Jember, Jawa Timur ini mengganggu aktivitas warga, bahkan juga sejumlah infrastruktur milik warga begitu. Nah, harapannya negara kita pun juga harus bebas dari serangan narkotika. Tapi apakah serangan narkotika ini harus menghilangkan nyawa dari saudara kita ataupun juga sesama umat manusia? Lagi-lagi mungkin ini kembali lagi ke Anda pemirsa, apakah hukuman mati bisa menjadi efek jera bagi penuntasan narkotika di muka bumi ini, ataukah mungkin hukum yang harus benar-benar ditegakkan oleh aparaturnya masing-masing. Winnie Carita akan menyapa Anda lagi esok hari di jam yang sama, langsung dari Nusa Kambangan, menjelang eksekusi mati terhadap 9 terpidana mati yang sudah berada di lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Saya harus mengakhiri kebersamaan kita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok 6.30 pagi. Saya Arif Fadil dan Winnie Carita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.